Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون muslimin hamba Allah hafizakumullah. Pertama-tama saya berpesan kepada diri saya sendiri dan lumeper kepada panjenengan semua. Marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangannya sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an serta sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Hanya dengan cara inilah ketakwaan kita akan selalu mengalami peningkatan dan perbaikan di setiap titiknya yang akan menempatkan diri kita di sisinya sebagai makhluk termulia. Ibadallah hafizakumullah. Setiap kali kita memperingati Hari Pahlawan, di saat itu pula kita ingat dengan peristiwa yang sangat heroik yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pada saat itu tentara Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia dengan memanfaatkan kehadiran tentara sekutu yang akan mengambil alih kekuasaan atas kepulauan Nusantara ini dari pihak Jepang yang baru saja mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua setelah Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan dengan bom atom oleh Amerika Serikat. Rakyat Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya 3 bulan sebelumnya, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan sendirinya tidak dapat menerima kehadiran tentara sekutu yang diboncengi tentara Belanda tersebut. Dengan persenjataan yang serba sederhana tetapi dengan semangat yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan, para pejuang melancarkan perlawanan habis-habisan terhadap tentara sekutu yang menyerbu Surabaya dengan persenjataan yang jauh lebih modern dan canggih baik dari laut, udara maupun darat. Fatwa para ulama dengan resolusi jihadnya pada tanggal 22 Oktober 1945 yang diantara isinya adalah mengatakan bahwa perang untuk mengusir penjajah Belanda adalah jihad fisabilillah, sehingga
dapat mengobarkan semangat tempur para pejuang kala itu. Ribuan pejuang tersebut gugur dan menjadi syuhada dalam pertempuran itu. Namun pertempuran tersebut telah membuka mata dunia internasional bahwa bangsa Indonesia yang berdaulat masih ada, dan putra-putri Indonesia telah bertekad bulat untuk mempertahankan kemerdekaan hingga tetek darah penghabisan. Memperingati Hari Pahlawan berarti mengenang kembali pengorbanan para pejuang yang telah rela mempertaruhkan harta, jiwa, dan juga raganya demi mempertahankan kemerdekaan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Secara fisik memang mereka sudah tiada, namun secara spiritual mereka seolah masih hadir di tengah-tengah kita. Pengertian pahlawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang yang berjuang dengan gagah berani dalam membela kebenaran. Atas rujukan tersebut, menjadi pahlawan adalah hal yang memungkinkan bagi setiap orang. Tidak mengenal latar belakang sosial apapun, siapapun dapat menjadi seorang pahlawan. Dalam konteks kenegaraan atau kebangsaan, seorang pahlawan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah. Dalam kaitan ini, patut kiranya kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Sesungguhnya para pahlawan mukminin yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup di hati kita semua. Ibadallah, hafizakumullah. Al-Kisah, seorang raja Persia yang bernama Kisra Anusyarwan melakukan observasi ke rumah-rumah para penduduk kerajaannya. Ketika ia tiba di satu rumah, di sana ia menemukan seorang kakek yang menanam pohon di halaman rumah tersebut. Sang raja lalu tertawa dan bertanya, "Wahai kakek, kenapa kau menanam sebuah pohon yang akan berbuah 10-20 tahun yang akan datang, bahkan berpuluh-puluh tahun, atau kamu sudah tiada, sedangkan kau mungkin tahun depan sudah mati, dan kau tidak dapat menikmati buah-buahan dari pohon yang telah kau tanam tersebut?" Dengan penuh senyum dan optimisme, sang kakek menjawab raja tersebut, "Wahai raja, laqad warasa man qablana fa akalna wa nagrisu nahnu liyakula man ba'dana." Orang-orang sebelum kita telah menanam pohon dan buah-buahan, lalu dari pohon tersebut kita dapat menikmatinya. Dan sekarang kita menanam kembali pohon agar buah-buahannya akan dapat dinikmati oleh orang-orang yang akan hidup setelah kita, wahai raja. Dari cerita tadi kita dapat memetik sebuah pelajaran bahwa kemerdekaan ibarat sebuah pohon yang telah ditanam oleh para pahlawan bangsa ini, kendati pun mereka telah tidak pernah menikmatinya, melainkan kenikmatan tersebut kita yang rasakan sekarang. Begitu juga kita bisa memberi manfaat kepada para generasi penerus kita dengan menanam sesuatu kebaikan pada saat ini. Atau dengan kata lain, kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbuat baik untuk negara dan masyarakat, bukan merusak ataupun merugikan negara dan juga masyarakat. Kita berbuat kebaikan semampu kita. Bila kita hanya mampu berbuat baik dengan menggunakan harta, berbuat baiklah dengan menggunakan harta yang kita miliki. Bila kita hanya mampu berbuat baik dengan ilmu dan pikiran yang kita miliki, berbuat baiklah dengan ilmu dan pikiran itu. Bila kita hanya mampu berbuat baik dengan menggunakan kekuatan tenaga kita, berbuat baiklah dengan menggunakan tenaga dan kekuatan kita. Karena segala perbuatan baik akan mendapatkan kehidupan yang baik dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayat. Wallahu a'lam bimurad.
Barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan itu. Begitulah janji Allah, bila kita berbuat baik untuk negeri ini, Allah akan memberikan kehidupan kita kehidupan yang baik, terjauhkan dari malapetaka, krisis segala lini, bencana, dan lain sebagainya. Seperti para pejuang kemerdekaan yang telah berbuat baik dengan mengorbankan jiwa, raga, harta mereka untuk kemerdekaan, dan kita bisa menikmatinya hasilnya dengan baik saat ini, yaitu bebas dari penjajahan. Lantas sekarang adalah tugas kita untuk berbuat baik, berkorban untuk negeri ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan kehidupan yang baik pula untuk anak-anak cucu kita kelak. Apabila kita bersikap sebaliknya dan mengisi kemerdekaan dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertentangan dengan aturannya, maka kita hanya bisa berlindung dari segala murkanya. Ibadah Allah, hafizakumullah. Watak manusia adalah merasa tidak cukup dengan apa yang dimiliki, kemudian menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Kadang-kadang hal ini menyebabkan adanya sikap saling sikut kanan dan kiri, tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan, untuk memperkaya diri sendiri dan golongannya. Hal ini tentu tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar ibnu As radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslaha wa ruziqa kama fan wa qana'ahu Allahu bima atahu." Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1745 dan Ahmad 6284. Sungguh beruntunglah orang yang masuk Islam, diberi rizki yang cukup, dan mereka cukup merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Inilah kenapa dulu Bung Karno pernah mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Muslimin hamba Allah, hafizakumullah. Mudah-mudahan momentum peringatan mengenang Hari Pahlawan ini bisa menjadi bahan introspeksi diri kita masing-masing sebagai warga negara dan umat beragama yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia-manusia yang berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam yang lurus dan hak, sehingga kita dapat tetap selalu dapat terjaga dan berjalan sesuai dengan aturan-aturannya, sehingga kita dapat pertolongan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.